तस्वीर से तू के सामने आ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा. Selamat datang kembali teman-teman si Lokadiri. Gimana kabar kalian? Semoga semua sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya mau bahas alur cerita film India yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Tanpa berlama-lama mari kita bahas alur filmnya. Di awal film seorang pria bernama Puri baru saja tiba di India. Diketahui 35 tahun dia merantau ke Amerika. Kepulangannya pun disambut hangat oleh sahabatnya bernama Suraj dan putrinya yang bernama Ganga. Dan sementara waktu Puri pun akan bermalam di rumah Suraj. Kemudian Ganga pun memberikan obat yang selalu Puri minum. Puri pun heran dari mana dia tahu kalau dirinya harus teratur minum obat. Ganga mengatakan kalau dia tidak sengaja menemukan catatan di mantelnya dan bertuliskan nama Arjun. Rupanya Arjun salah satu anak angkatnya yang paling baik. Dia pun selalu mengingatkan Puri mengenai kesehatannya. Bahkan katanya dia juga sudah membuat lagu yang berjudul I Love India. Sementara itu Puri datang ke India ternyata ada maksud tertentu. Dia memiliki seorang putra bernama Rajiv. Rajiv sendiri dibesarkan di Amerika. Sejak istrinya meninggal, Puri serasa gagal menjadi orang tua karena dia tidak selalu bisa menjadi sosok seorang ibu. Dengan pernikahan, Puri berharap Rajiv mendapatkan perhatian lebih. Untuk itu Puri memohon agar Ganga putri Suraj bersedia menikah dengan Rajiv. Namun ada hal yang mengganjal Suraj, yaitu merasa tak pantas karena dia orang desa biasa, sedangkan Puri adalah orang terhormat. Mendengar itu Puri melarang sahabatnya berkata seperti itu, karena dia juga awalnya adalah orang desa. Setelah itu Puri kembali ke Amerika dan Suraj langsung memberitahu istrinya terkait Ganga yang akan menikah dengan Rajiv anak Puri. Di situ semua langsung kecewa, apalagi tahu kalau setelah menikah Ganga akan dibawa ke Amerika. Ditambah setidaknya dia mendengar nasihat nenek atau berunding terlebih dahulu. Namun dia dengan tegas tetap akan menikahkan Ganga dengan anak temannya. Setelah Puri pergi dia tidak meninggalkan pesan, hanya meninggalkan beberapa foto keluarganya. Adik-adik dan saudaranya pun meminta Ganga untuk menebak di antara foto itu yang manakah Rajiv. Ada dua pria di sana, dan dengan malu-malu Ganga menunjuk pria tampan bertopi. Singkat waktu Puri telah sampai di Amerika, dia langsung diceramahi sang ibu. Ibunya bilang apakah Puri yakin akan menikahkan Rajiv anak Amerika dan Ganga seorang gadis India. Puri mengatakan itu semua agar kebudayaan India selalu ada. Dan siapa lagi yang akan melestarikannya kalau bukan anak-anak mereka. Namun adiknya yang bernama Neta dengan tatapan sinis mengatakan kalau pernikahan itu tidak akan terjadi. Jelas budaya Amerika dan India sangat berbeda. Tidak mungkin orang Amerika mau mengikuti budaya India. Namun Puri percaya diri akan membuat hal mustahil menjadi nyata, karena ada Arjun yang akan membantunya. Lalu inilah dia Arjun, seorang penyanyi yang sedang naik daun. Lagu-lagunya pun sedang hits di Amerika. Dia pun menceritakan bagaimana awal karir dia bisa sampai ke sini. Saat itu Arjun berumur 10 tahun dan dia sudah yatim piatu. Ibunya menitipkan kepada seorang pria bernama Puri yang sudah dia anggap seperti ayah sendiri. Dia bekerja di bengkel milik Puri. Suatu hari dia diangkat menjadi manajer di bengkel tersebut. Mengetahui Arjun senang bernyanyi, Puri pun membuatkannya studio supaya berlatih sekaligus bekerja hingga menjadikan Arjun seperti sekarang ini. Puri baginya adalah ayah, dewa Tuhan dan segalanya. Kemudian dia adalah Rajiv, putra kandung Puri sendiri. Ayahnya pun minta bantuan Arjun agar bisa membujuk Rajiv mau ke India, supaya dia mengenal budaya di sana dan membawa Ganga bersamanya. Dan Arjun pun berjanji akan memenuhi keinginan ayah angkatnya itu. Ditemani oleh temannya Paul, mereka bertiga pun berangkat ke India. Namun sesampainya di sana Rajiv berada di sebuah hotel. Sedangkan Arjun datang sendiri dengan tujuan untuk mensterilkan tempat ini. Katanya Rajiv adalah orang Amerika.
Dia tidak suka panas dan debu di sini. Bahkan dia juga menyuruh untuk memindahkan hewan-hewan di sini karena Rajib pasti alergi. Mendengar itu jelas semua pun keberatan, sehingga Arjun pun dikerjai oleh wanita yang pura-pura mengaku sebagai Gangga. Dari situ Arjun pun jadi bingung dengan pilihan Puri, dan dia pun ingin segera kembali ke Amerika. Tapi tidak lama Suraj memanggil putrinya, dan Arjun pun sadar gadis ini adalah Gangga yang sebenarnya, sehingga diam-diam Arjun pun kagum dengan kecantikannya. पापा किसका फोन है? वही लाल अंकल का। मैं बात करूं। साहब राजीव के कमरे में वो साबुन। Arjun pun mencoba mengenal lebih dekat dengan Gangga, dan Gangga mengatakan untuk mengenal hubungan baru, maka tidak perlu mengubah sebuah hubungan yang lama, sehingga para hewan pun kembali dikeluarkan. पोटला। पोटला पोटला अरे आप लोग इनको वापस भैया अरे Dan tidak lama Rajib pun sampai dengan susah payah ke desa ini. Arjun sudah mengatakan jika Rajib pasti akan alergi. Baru saja datang dia disambut banyak orang seolah-olah kedatangan seorang artis. Esok harinya Rajib menjadi kebanggaan karena akan menikah dengan Gangga. Dia pun diperkenalkan kepada tokoh-tokoh penting masyarakat, seperti kepada seorang polisi, kemudian kepada RT setempat yang memukulnya. Kata Arjun, menurut budaya India orang itu memukul karena dia peduli dengan Rajib. Dan juga seorang dukun yang langsung memukul dengan sapu berharap Rajib terbebas dari roh jahat. नहीं मैं तो बिल्कुल thank you. Dengan begitu Rajib harus tahu betapa beraneka ragamnya kebudayaan India. Lalu karena Gangga berpenampilan bling-bling, Arjun lalu mengubahnya karena Rajib menyukai penampilan sederhana. Di malam harinya Suraj bertanya bagaimana pendapatnya tentang Rajib, dan bisa kita lihat Gangga pun menyukainya. Begitu juga dengan Arjun yang memuji serta membanggakan sosok Rajib, dan hal itu pun membuat Gangga merasa terhibur. Esok harinya mereka jalan-jalan melihat pemandangan indah desa mereka. Gangga pun bertanya kepada Arjun karena dia tahu Arjun adalah teman sekaligus saudara bagi Rajib. Tentunya Arjun pasti tahu apakah Rajib cocok untuknya atau tidak. Dia tidak mau memilih laki-laki yang salah. Tapi lagi-lagi Arjun mengatakan jika Rajib adalah orang baik dan sepantasnya Gangga mendapatkannya. पता है तुम बहुत बुरे हो, बहुत अच्छे हो। Thank you. Singkat cerita Puri pun datang menemui mereka. Rajib mengatakan dia sudah dibawa ke India. Sekarang giliran dialah yang akan membawa Gangga ke Amerika. Menurutnya Gangga harus tahu luas dan serunya di sana. Puri pun membenarkan ucapan putranya dan dia akan bicara dengan Suraj. Suraj sendiri mengatakan kepada keluarganya jika putrinya akan pergi ke Amerika. Jelas ibu, bibi, dan neneknya tidak setuju karena Gangga belum resmi dinikahi oleh Rajib. Warga sekampung pun sudah membicarakan hal ini. Apa jadinya jika setelah pergi Gangga kembali tanpa dinikahi oleh Rajib? Jelas itu akan mencoreng nama baik keluarga. Namun Puri yang datang pun punya jalan keluar. Secepatnya dia akan melakukan pertunangan Gangga dan Rajib di sini. Seminggu setelahnya barulah mereka menikah. Apalagi dia mengajak seluruh keluarga agar ikut ke Amerika. Tapi kebetulan di desa sedang masa panen, jadi bibinya lah yang akan mewakili keluarga menampingi Gangga. Mendengar itu Suraj dan istrinya pun menjadi tenang. Di lain sisi seorang pria bernama Amir Chan, salah satu teman kecil Suraj dan juga Puri kecewa ketika mendengar Gangga akan dinikahkan dengan orang lain. Padahal sebelumnya dia sudah perjanjian dengan Suraj jika Gangga akan dinikahkan dengan putranya. Esok harinya tanpa disengaja mereka bertemu di satu tempat. Dia pun menjelek-jelekan Puri dan juga Suraj. Mendengar itu Arjun pun langsung menghajar putranya itu. Kepala desa yang melerai pun meminta mereka tak usah berkelahi. Untuk itu Amir Chan memutuskan melakukan pertandingan agar adil. Dan siapa pemenangnya maka dia akan menikahi Gangga. Tapi Suraj tidak setuju. Masa depan putrinya ditentukan oleh pertandingan. Amir Chan pun memfitnah kalau Suraj telah menjual Gangga kepada orang Amerika. Puri yang datang langsung menegur jika Amir Chan lah yang sudah menipu. Karena mereka sama sekali tidak memiliki perjanjian. Tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Puri pun menyanggupi tantangannya. Mereka pun akan bertanding sebuah permainan bernama kabadi. Yang bisa menyentuh garis akhir maka dialah yang akan menang. Mereka pun kesulitan karena tak paham dengan permainan ini. Begitu juga Rajib yang membuka awal kemenangan. Melihat Gangga yang sedih, Arjun jadi makin semangat meski terkepung, tapi dia pun memenangkan pertandingan ini. Singkat cerita kini Rajib dan Gangga resmi bertunangan. Hingga tibalah di hari kepergian Gangga ke Amerika.
Semua warga pun ikut berkumpul melepas kepergiannya di bandara sambil memberikan bunga untuk Rajib dan Gangga. Arjun mengatakan jika tugasnya berakhir sampai di sini. Dia mengatakan itu karena sebentar lagi Gangga akan menjadi seorang istri dan menantu. Sementara dia akan tinggal beberapa waktu di India karena ingin mengunjungi rumah tua mendiang ayahnya. Mendengar itu Gangga marah karena Arjun tak pernah bercerita sebelumnya. Arjun sudah Gangga anggap sebagai sahabat. Dia merasa nanti di Amerika tidak punya teman. Dan Arjun mengatakan tidak usah khawatir karena ada Rajib, Bibi dan orang-orang yang akan menemani hari-harinya. Sambil pergi Gangga pun terlihat masih marah. Saat sendiri tiba-tiba seseorang memberikan surat dari salah satu penumpang di pesawat. Rupanya itu pesan dari Gangga agar Arjun segera kembali. Singkat waktu Gangga pun sampai di Amerika. Bisa kita lihat Puri adalah salah satu pengusaha sukses memiliki rumah besar dengan berbagai fasilitas. Dia pun disambut pesta yang meriah. Satu persatu keluarganya pun dia perkenalkan. Si Bibi kaget melihat banyak tamu yang berpakaian serba terbuka. Saat Gangga disambut ada seorang pria yang ingin menciumnya. Dan seketika si Bibi mengamuk. Padahal di Amerika hal itu pun sudah biasa. Melihat itu Nita adik Puri merasa malu sampai dia menghina Gangga secara langsung. Gangga pun sedih tapi ada ibu Puri yang menyambutnya dengan baik. Di pagi hari dia mengatakan kalau dirinya juga mendengar hinaan Nita untuk Gangga. Di sini adalah negeri asing. Bisa dalam kesendirian, bisa juga tiba-tiba ada dalam keramaian. Orang suci seperti Gangga akan diperlihatkan kebencian. Untuk itu pun Gangga diminta agar sabar. Kemudian Puri datang memberitahu jika besok akan ada acara dari kedutaan mengumpulkan orang-orang India se-Amerika. Dan tibalah di keesokan harinya, Puri menjadi tamu terhormat dan sambutan spesial juga untuk Gangga yang pertama kali menginjakan kakinya di Amerika. Sebagai penghargaan Gangga secara spesial disuruh menyanyikan lagu I Love India. Dan itu adalah lagu ciptaan Arjun, sedangkan dia tidak hafal dengan liriknya. Dan tidak lama Arjun pun datang. Sontak membuat Gangga bahagia. Dengan polosnya dia menghampiri tanpa sadar orang-orang memperhatikannya. Tapi Arjun menyuruh untuk segera kembali dan nyanyikanlah sebisanya. Ye mera India, jan mera India, ye mera India, dharam mera. Sebagai orang India terpandang, pertunangan Rajib dan Gangga pun sampai dimuat di koran Amerika. Ini adalah sejarah yang harus Rajib simpan dengan baik. Kemudian Gangga bertanya di mana keberadaan Arjun. Adik paling kecil Puri mengatakan jika Arjun hanyalah pembantu di rumah ini. Dulu Arjun anak miskin, tapi semenjak dibawa oleh Puri kehidupannya berubah. Dia mengelola bengkel dan studio musik. Secara tidak langsung dia merendahkan harga diri Arjun di depan Gangga. Gangga kemudian minta tolong kepada salah satu asisten di rumah ini. Dikirimkanlah makanan dengan bungkus koran pertunangan dirinya. Di dalamnya juga ada surat rindu dari Gangga. Temannya itu mengatakan jika Gangga mencintai Arjun. Dan Arjun menjawab kalau itu tidak mungkin karena Gangga sebentar lagi akan menikah sambil menunjukkan berita di koran. Di rumah Rajib marah-marah karena koran kebanggaannya telah hilang. Dan Gangga minta maaf karena koran itu sudah dijadikan bungkus gorengan yang dia kirim untuk Arjun. Mendengar itu hanya sebuah koran, Rajib marah seolah kehormatannya disamakan dengan gorengan. Dia juga menghina orang India itu bodoh rendahan sama seperti Arjun. Jelas Gangga kecewa karena Rajib menunjukkan sifat aslinya. Tidak lama Arjun datang dan sempat mendengar ucapan Rajib. Namun mereka tak perlu khawatir karena Arjun sudah membuat bingkai koran agar kehormatan Rajib tidak hilang. Tantaran. Kemudian diajaklah Gangga ke klub malam. Bisa kita lihat dia kecewa melihat kelakuan Rajib. Tapi Arjun menjelaskan jika ini sudah biasa di Amerika. Tidak lama dia melihat Rajib yang tidak terkontrol dalam keadaan mabuk. Dia menyombongkan diri bisa membeli semuanya. Orang-orang di sana pun mengatakan hal ini sudah biasa terjadi. Rajib akan pingsan dan Arjun akan membawanya pulang. Mendengar itu Gangga pun makin dibuat kecewa. Kemudian di rumah saat beres-beres di kamar Rajib, si Bibi tidak berani menyentuh barang-barang Rajib. Sedangkan Gangga yang merasa kamar ini berantakan segera membereskannya. Dan dia tidak sengaja menemukan foto-foto Rajib bersama wanita lain. Rajiv ki ex-girlfriend Kelly hai. Nita pun muncul dan berkata jika wanita yang dipoto adalah kekasih Rajib yang bernama Kelly. Dia bilang jika Gangga beruntung mendapatkan anak jutawan seperti Rajib.
Sedangkan Kelly dan Rajiv saling mencintai, tetapi Kelly tidak seberuntung Gangga. Padahal tidak ada dendam di antara mereka. Tapi dari awal Nita memang tidak suka dengan kehadiran Gangga. Di malam harinya langsung saja Gangga menanyai perihal wanita bernama Kelly. Apakah Rajiv dan Kelly saling mencintai? Dan apakah mereka pernah berhubungan lebih dari pacaran? Rajiv dengan santai mengatakan jika di Amerika pacaran seperti itu sudah biasa. Jadi jangan membesarkan masalah sepele seperti ini. Dan tidak lama Kelly menelpon, katanya dia akan pergi ke Australia dan mengajak Rajiv untuk makan malam. Dengan senang hati Rajiv akan menemuinya, seolah-olah itu benar-benar hal biasa saja untuknya. Katanya kalau dia tidak datang, Kelly akan tersinggung. Tanpa sadar yang benar-benar tersinggung itu adalah Gangga, calon istrinya sendiri. मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए तुम खाना खा लेना. Bersamaan Arjun datang di saat yang tidak tepat. Niat hati akan menghibur, malah dia jadi pelampiasan. Gangga menyalahkan Arjun karena ucapannya. Katanya Rajiv orang baik, Rajiv ini dan itu, tapi kenyataannya dia lelaki yang mengecewakan sambil menunjukkan sebuah foto. Arjun yang memiliki sifat sabar menenangkan Gangga jika semuanya akan baik-baik saja. Gangga pun tidak ingin kemewahan. Dia hanya ingin kasih sayang dan cinta seperti yang Arjun lakukan padanya. Mendengar itu Arjun jadi dilema dan dia diminta agar tidak meninggalkannya. तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? Arjun tampak banyak pikiran dan temannya tahu kalau dia sedang jatuh cinta. Meskipun Arjun tidak mengakuinya, bahkan dia juga memberi pesan tidak akan lagi menemui Gangga. Dan asal Gangga tahu, Paul mengatakan jika hari ini adalah ulang tahun Arjun. Beberapa kejutan pun dilakukan oleh teman-teman, begitu juga dengan Gangga. मुझे आजकल है तड़प कर से तू मिल जाए मने आ महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा. Tidak lama Neta menelpon menyuruhnya agar segera pulang karena menari dengan para pekerja menurutnya itu adalah hal memalukan. Tapi dengan tegas Gangga mengatakan tidak, dan pesta kecil ini pun kembali dilanjutkan. Obladi di oblada obladu do have you. Setelah itu Rajiv menghubungi memberi selamat kepada Arjun. Dia juga diminta untuk mengembalikan Gangga. Tidak lupa besok Rajiv akan mengadakan pesta di galangan kapal. Arjun pun diminta hadir menyumbangkan musiknya karena salah satu musisi tidak bisa hadir. Di keesokan harinya saat pesta bisa kita lihat Rajiv sibuk sendiri, sedangkan seorang pria mengajak Gangga berdansa. Dia yang diperlakukan tidak sopan pun ketakutan. Melihat itu Arjun naik pitam dan menghajar pria itu. Setelah usai Rajiv marah karena Arjun membuat keributan. Yang akan jadi suami Gangga itu adalah dirinya. Seharusnya dialah yang melindungi Gangga. Lalu kalau dia mengaku seperti itu, kenapa tidak dilakukan sedari tadi? Malah dia mengusir Arjun karena dianggap sudah mengganggu. Neta kemudian mengadu kepada Puri jika semakin hari Gangga dan Arjun semakin akrab. Dan tanpa dijelaskan Puri pun sudah tahu maksudnya. Arjun secara pribadi dipanggil oleh Puri. Puri di situ memberikan kabar baik. Karena Arjun dipilih sebagai pemimpin di perusahaannya yang baru. Dia pun diberikan mobil dan juga rumah. Dengan semua ini jelas Arjun bahagia. Tapi dengan syarat Arjun harus pergi dari sini dengan alasan harus segera mengurus perusahaannya yang baru. Padahal Puri secara halus menjauhkan Arjun dari Gangga. Dan Arjun yang sangat menghormati Puri tidak bisa berbuat banyak. Gangga menghubungi Arjun tapi temannya bilang kalau Arjun sudah pergi tanpa berpamitan. Begitu juga dengan Arjun yang mulai melupakan Gangga. Gangga sendiri dihubungi ayahnya apakah dia bahagia di Amerika. Dan dia pun mengaku bahagia karena tidak mau ayahnya kecewa. Padahal kita pun tahu dia menyimpan kesedihan yang mendalam. Dan hanya Ibu Purilah yang mengerti keadaannya. Matro Beti, Matro. Tidak sampai di situ Gangga dihampiri oleh Puri dan mempertanyakan apakah dia menyimpan cincin tunangannya. Gangga pun gelagapan karena lupa cincin itu ada di mana.
Tapi Puri langsung memberikan karena dia telah menemukan cincin itu tergeletak di luar begitu saja. Dia menasehatinya kalau Gangga adalah masa depan keluarganya di India. Begitu juga harapan keluarga Puri di sini. Dia tahu Rajiv adalah anak yang menyusahkan. Mengapa dia membawa Gangga ke sini? Karena dengan gaya Amerikanya, Puri berharap Gangga perlahan bisa mengubah kebiasaan Rajiv. Tidak lama Rajiv datang dan dia langsung disuruh segera minta maaf. Entah itu tulus atau tidak, kita pun tahu Rajiv seperti apa. I'm very sorry. Dia lalu izin pamit akan pergi pesta bersama teman-teman ke Las Vegas. Dan Puri pun menyuruh agar Rajiv juga membawa Gangga supaya dia tahu kehidupan di Amerika. Singkat waktu sampailah mereka di Las Vegas. Bisa kita lihat bebasnya kehidupan ada di kota ini. Lalu Rajiv membawa gadis sepolos Gangga ke sebuah hotel. Jelas Gangga pun menolak keinginan Rajiv. Setidaknya tunggulah beberapa hari. Setelah keduanya resmi menikah mengatakan ikrar janji suci. Tapi Rajiv yang kesal ditolak berhubungan mengatakan jika Gangga adalah wanita munafik. Tidak sampai di situ, dia juga menghina keluarganya di India. Di situ Gangga sangat kecewa berat karena dengan kekayaan dan Amerikanya Rajiv kehilangan kesadaran kalau dia juga adalah turunan orang India. Dan tanpa segan Gangga dan Rajiv pun berkelahi sampai Gangga pun tidak sengaja membuatnya pingsan. Segera dia pun melarikan diri meskipun tak tahu arah dan tujuan. Kabar itu Rajiv sampaikan kepada Puri dan mengaku kalau Gangga menghilang begitu saja. Dan hal itu juga sampai kepada Arjun. Segera dia pun mencari dan berhasil menemukan keberadaannya. Seperti biasa Arjun tetap tenang, malah dia yang sangat menghormati Puri meminta agar Gangga kembali ke rumah. Gangga pun tidak mau lagi kembali ke sana. Dan karena tidak membantu, Gangga memutuskan untuk pergi sendiri. Tapi melihat ada dua orang preman, Gangga pun kembali dan meminta Arjun untuk membawanya pulang ke India. Atas informasi dari teman-temannya, Rajiv mengatakan jika Arjun sudah membawa kabur Gangga ke India. Mendengar itu Puri pun tidak percaya, ditambah Neta yang menambah suram suasana. Lalu tibalah mereka di kampung halaman, dan bisa kita lihat Gangga sampai jatuh sakit. Si ibu pun menyuruh agar tidak menghubungi Puri lagi. Di malam harinya Suraj diam-diam berkomunikasi dengan Puri dan dia terhasut untuk melakukan sesuatu. Dan bisa kita lihat saat tidur inilah yang dilakukan oleh Suraj. Beruntung Arjun tersadar sehingga dia selamat. Gangga pun langsung datang membela, tapi apapun yang dia katakan ayahnya itu tidak mau mendengar. Arjun pun mengatakan dia rela menjadi korban asalkan jangan menyakiti Gangga. Arjun pun akan pergi dan tak akan pernah sudi untuk kembali. Meskipun membela, tapi tetap saja Suraj yang keras kepala tidak mendengar apa yang putrinya katakan. Malah dia dikurung di gudang karena dianggap sudah menodai harga diri keluarga. Sampai sini kita pun tahu Suraj adalah tipikal orang yang gila hormat. Esok harinya Gangga bercerita kepada adik-adiknya jika semuanya adalah kebohongan. Arjun tidak seperti yang mereka kira. Salah satu adiknya pun membenarkan karena sejak awal dia sudah sadar jika Arjunlah yang mencintai Gangga dengan tulus. Bukan hanya kepada Gangga, tapi melalui lagu ciptaannya I Love India pun sudah mewakili perasaannya. Dan tidak lama si nenek pun datang membenarkan ucapan cucunya itu. Arjun adalah anugerah dan Gangga jangan sampai melepasnya begitu saja. Sedangkan Arjun akan pergi ke kampung halamannya sendiri. Tapi rupanya busnya sudah penuh, yang akhirnya dia berjalan tanpa arah dan tujuan. Hingga Gangga pun berhasil menemukannya. Di saat yang sama Rajiv yang merasa dikhianati pun datang ke India. Hingga terjadi perkelahian 1 lawan 5 orang. Arjun pun lalu bangkit melawan satu persatu hingga dia berhadapan dengan Rajiv. Dan tidak lama Puri dan Suraj juga datang. Puri sangat percaya dengan Arjun dan menyuruhnya agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kebenarannya adalah orang kaya selalu menganggap dirinya benar. Dan itulah yang terjadi dengan Puri. Puri telah menipu dirinya sendiri, membenarkan sebuah kebohongan agar menjadi suatu kebenaran. Dan Arjun pun disuruh ikut berbohong juga, dengan mengatakan kalau Rajiv orang baik, Rajiv anak soleh, dan seluruh kebaikan Rajiv yang itu adalah palsu. Dia hanya seorang anak tetapi bukan orang India. Dia adalah orang asing yang mencoba menghancurkan gadis suci seperti Gangga. Mulai detik ini juga dia akan pergi dari kehidupan rumit mereka.
Setelah itu Gangga juga memperjelas jika Arjun tidak bersalah. Malah Rajiv lah yang sudah berbuat kasar saat di Las Vegas sambil menunjukkan luka yang dia alami. Si nenek juga datang menyalahkan Suraj karena dialah yang sebenarnya sudah menodai putrinya sendiri. Mendengar semua itu Puri sadar jika Rajiv tak pantas menikahi Gangga, melainkan Arjun lah yang berhak mendapatkannya. Meskipun sedih tapi Arjun masih bisa bermain bersama adik-adik Gangga. Tidak lama Puri juga datang menyadari kesalahannya dan sudah dipastikan mereka akan hidup bahagia tanpa mengenal dunia asing yang bukan menjadi dasar budaya mereka. Lalu film India ini pun sudah berakhir. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya.